Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para akhwat dan ummahat dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentu kita semua senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kondisi saat ini, dengan pandemi yang sungguh sangat luar biasa dampaknya, yang menyebabkan kita amat sangat menderita lahir bahkan batin, di mana segala aktivitas dan sepak terjang kita pun amat sangat terbatas. Namun sebagaimana yang senantiasa kita diingatkan, bahwa kita selaku para hamba Allah yang beriman hendaklah pandai-pandai mengambil hikmah di balik kejadian dan peristiwa apapun, di mana kalau kita mendapatkan nikmat kita bersyukur, dan kalau kita tertimpa oleh kepahitan hidup maka kita pun bersabar. Itulah hikmah yang senantiasa membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi kita orang-orang yang beriman, sehingga menjadi hamba Allah yang beruntung. Akhwati fiddin rahimakumullah, untuk kali ini kita melanjutkan pelajaran memasuki al-babus samin wasittun, bab yang ke-68 dalam pembahasan fi dzikri su'alil mar'ati an baiti zawjiha. Dalam bahasan yaitu akan dimintai pertanggungjawaban bagi seorang wanita tentang urusan rumah suaminya, di mana hadis yang sahih yang bersumber dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallam qal, beliau berkata atau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah penggembala atau pemimpin kita katakan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang digembalakannya, terhadap apa yang dipimpinnya. Fal amiru ra'in, maka seorang amir, seorang gubernur ataupun seorang imam adalah pemimpin atau pengembala tentu bagi rakyatnya yang ada di wilayah kekuasaannya. Warajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang lelaki dalam hal ini suami pun merupakan penggembala atau pemimpin atas anggota keluarga yang ada di rumahnya atau anggota keluarganya, anak dan istrinya. Begitu pula wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, dan seorang wanita dalam hal ini adalah istri juga sebagai pengembala atau pemimpin atas urusan rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Fakullukum ra'in, maka setiap kalian adalah pemimpin atau pengembala, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian
bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kalian pimpin, apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Nah, akhwat sekalian, berdasarkan hadis ini tentu kita semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan pasti akan dihisab, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita di dalam firman-Nya surat Tahrim yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maknanya ayadibuhum wa alimuhum al-Islam. Didiklah mereka dan ajarilah mereka dengan Islam. Tanpa Islam tidak mungkin kita dan anggota keluarga kita akan selamat dari azab api neraka. Oleh karenanya, kepemimpinan yang akan membawa kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat adalah kepemimpinan yang diatur dan mengikuti aturan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pemimpin umat yang menegakkan kebenaran, menegakkan dan menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jadilah suami yang betul-betul menjalankan, melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan Islam, norma-norma Islam di dalam menjalani kehidupan berumah tangganya. Begitu juga seorang istri, jangan melupakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan petunjuknya ini. Jadilah istri yang solehah, yang betul-betul membawa diri dan juga mendidik anak-anaknya untuk menjadi hamba Allah yang taat menjalankan syariat. Begitu juga siapapun kita, bahkan budak sekalipun, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap tugas-tugas yang harus dia kerjakan, harus dia laksanakan, menjaga harta majikannya, dan tentu mengabdi untuk majikannya. Walhasil, semua kita, siapapun dan apapun profesi dan kedudukan kita, dimanapun kita berada, maka perbuatan kita, tanggung jawab kita, dan kewajiban kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Berbahagialah bagi pemimpin yang adil, berbahagialah bagi pemimpin yang mampu membawa diri dan umatnya ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membiarkan diri dan rakyatnya terjerumus ke dalam kesesatan dan kebinasaan, terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, sadarlah bahwa kita akan kembali kepada Allah, bahwa kita adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan meninggal dunia, akan mati dan akan menghadapnya dan akan dihisab segala amal perbuatan dan bahkan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan ini. Semoga kita
menjadi hamba Allah yang mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa istiqomah di jalan yang benar, di jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai, di jalan yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, selamat dari azab neraka dan masuk surga, dengan selalu berpegang teguh terhadap syariat Allah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.